Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube OSIS IPK Dosman bersama saya Bintang Aristia. Jadi hari ini saya akan membuka podcast pertama dari program yang dilaksanakan oleh OSIS IPK Dosman, itu adalah Ini Nyata, Malini Punya Cerita. Jadi Ini Nyata ini merupakan program yang dilaksanakan oleh OSIS IPK Dosman, di mana ini merupakan salah satu rangkaian acara dari ulang tahun SMA Negeri 1 Gianyar yang ke-57 atau yang biasa kita sebut dengan Marves, Malini Art Festival. Oke, jadi di podcast pertama Ini Nyata ini tentunya kita juga memiliki bintang tamu yang sangat spesial dan juga topik-topik yang dia akan dibahas nanti juga akan tidak kalah spesialnya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja ke bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Saya sedang bersama Bapak Pandey Nyoman Yuharsana selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Gianyar. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, bagaimana keadaannya? Baik, sehat. Baik. Oke, tentu saja harus baik ya teman-teman. Karena dalam kondisi pandemi seperti saat ini, teman-teman di rumah juga harus menjaga kondisi. Bukankah begitu Bapak? Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai aja sebenarnya sama Bapak mengenai beberapa hal tentang Dosman tentunya ya Bapak ya. Mungkin sebelum kita mulai ke topik pembahasan, mungkin Bapak bisa perkenalkan sedikit tentang bagaimana kegiatan Bapak selama berada di Dosman. Kalau tidak salah Bapak juga merupakan alumni Dosman ya? Iya. Oke, jadi mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak selama berada di Dosman. Ya, baiklah. Jadi seperti tadi disebutkan, saya merupakan alumni. Jadi saya tamat tahun 80 di SMA ini. Kemudian di masa lalu saya menjadi ketua OSIS. Jadi waktu saya sekolah di sini saya adalah mantan ketua OSIS di sini. Dan kemudian kegiatannya tentu berbeda antara adik-adik kita sekarang dengan di masa lalu ketika saya sekolah di sini. Jadi bangunannya juga sangat berbeda. Dulu bangunnya sangat sederhana, sekarang luar biasa bangunannya. Dan kemudian adik-adik kita sekarang itu kegiatannya sangat banyak sekali. Jadi soft skill mereka itu sangat luar biasa. Jadi aktivitas mereka selain aktivitas akademik juga aktivitas non akademik itu banyak sekali. Kemudian mereka ikut lomba-lomba. Jadi saya sering memantau mereka ikut olimpiade, kemudian mereka ikut lomba-lomba baik lokal, nasional dan internasional. Dan juga lagi kegiatan kemasyarakatan berupa camping, kemudian juga berupa pencinta alam dan yang lain-lainnya itu sangat padat sekali dan boleh dibilang sangat luar biasa. Jadi untuk meningkatkan soft skillnya kemudian ditunjang oleh hard skill yang bagus di sini. Jadi dalam proses pembelajaran juga tugasnya sangat banyak. Jadi mereka masih bisa membagi waktunya dengan baik antara belajar kemudian juga mengikuti ekstrakurikuler. Jadi saya sangat bangga dengan adik-adik kita sekarang. Karena apa? Karena mereka bisa membagi waktu dengan baik. Nah itu kesan saya terhadap adik-adik kita di sini dan juga selama saya menjadi ketua komite di sini. Terima kasih deh. Oke, baik. Jadi saya sangat senang juga bisa berhadapan dengan mantan ketua OSIS Dosman gitu ya. Jadi merupakan orang yang sangat hebat juga Bapak sendiri ya di Dosman ini dan memiliki peran yang sangat baik, sangat penting dalam Dosman ini. Oke, mungkin di pembicaraan kita kali ini, kita akan membicarakan beberapa topik menarik begitu ya. Mungkin dari awal yang bisa kita bahas pertama itu adalah tentang sejarah singkat berdirinya Dosman ini sendiri. Kan kita malu kalau misalnya kita anak Dosman, kita nggak tahu gimana sejarah dari Dosman itu sendiri ya Bapak ya. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah dari Dosman ini sendiri. Ya baiklah, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di mana kita sekolah, minimal kita harus tahu bagaimana sekolah itu, bagaimana berdirinya, terus siapa para gurunya, siapa para guru, mantan guru di sini yang sudah menjadikan anak-anak di sini menjadi orang gitu. Nah itu kita perlu tahu dan saya juga banyak tahu tentang Dosman ini dari senior saya dan juga dari mantan guru saya. Jadi dari hal tersebut kemudian saya kebetulan juga punya kakak yang sekolah di sini. Jadi saya masih SD waktu itu, kemudian kakak saya sudah SMA di sini. Jadi saya tahu juga dari kakak-kakak saya itu. Nah kemudian yang saya tahu bahwa cikal bakal SMA Negeri 1 Gianyar ini adalah dulu ada sekolah SMA swasta di sini. Kalau namanya itu SMA Dharma Jaya, itu tempat sekolahnya di SMP Dwi Genre. Jadi SMP Dwi Genre itu posisinya di depan kantor lurah itu.
Ya. Posisinya di depan sana. Itu tahun 63 itu. Dan kemudian sesuai dengan waktu, SMA itu dari SMA swasta Dharma Jaya namanya itu berubah menjadi SMA filial Denpasar. Jadi filial itu artinya kelas jauh. Jadi SMA itu sebenarnya SMA Denpasar tapi membuat kelas jauh di Gianyar. Jadi SMA filial Denpasar namanya. Itu tahun 63. Dan kemudian karena situasi dan kondisi itu pernah yang sekolah di SMA swasta itu meminjam tempat di Balai Masyarakat Gianyar. Nah sekarang namanya Balai Budaya, dulu Balai Masyarakat Gianyar itu yang di alun-alun Gianyar itu. Nah itu di sana. Kemudian tahun 64 itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan SMA swasta itu menjadi SMA Negeri Gianyar. Tidak ada angka satunya, bukan SMA Negeri 1 Gianyar, SMA Negeri Gianyar. Nah ketika saya sekolah di sini tahun 80 itu pun namanya SMA Negeri Gianyar, tidak ada angka satunya itu. Nah kemudian setelah itu dibangunlah di sini. Setelah tahun 64 itu dibangun di sini. Ini dulu namanya SD 2 Gianyar. Ini bekas bangunan SD 2 Gianyar. Nah kemudian SD 2 Gianyar itu dipindahkan di sebelah barat itu ada dulu namanya bukit. Dan kemudian batu padasnya diambil oleh warga. Itu kalau bahasa Balinya paras batik namanya. Itu dia gali, kemudian dia jual, kemudian akhirnya disebutlah itu Bukit Buung, karena dari bukit batal menjadi bukit disebut Bukit Buung, gitu cikalnya. Dan kemudian SD 2-nya pindah ke sana, kemudian ada kantor Polsek berikutnya di sana, kemudian ada kantor lurah juga di sana lah. Nah kemudian SD 2 ini menjadilah SMA Negeri Gianyar gitu. Jadi bangunannya sangat sederhana di masa lalu. Dan kemudian sejak tahun kalau nggak salah itu sejak tahun 80-an baru berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Gianyar, karena satu-satunya SMA yang ada itu adalah di Gianyar sini, SMA Negeri Gianyar ini. Nah kemudian setelah di setiap kecamatan dibangun mulai dari Ubud kemudian Sukwati dan seterusnya itu barulah berubah menjadi SMA Negeri 1 Gianyar. Kemudian kepala sekolah yang pernah menjadi kepala sekolah di sini yang pertama itu Bapak Ngakan Mantre namanya, itu dari Pejang. Kemudian yang kedua Bapak Iwayan Merdi itu dari Kesian Gianyar. Jadi saya sekolah sangat banyak istilahnya dibina dan juga diberi ilmu oleh Pak Merdi. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan itu sangat luar biasa. Pak Merdi yang membentuk jiwa kepemimpinan di diri saya itu, mulai jadi OSIS, kemudian aktivis di mahasiswa, itu tidak terlepas dari jasanya almarhum Bapak Iwayan Merdi. Kemudian setelah itu kepala sekolah yang ketiga namanya Pak Arke dari Pas Dalem Gianyar, di lapangan alun-alun Gianyar itu di pojok itu, di sana rumahnya. Kemudian yang ketiga itu habis Pak Arke, Pak Mande itu guru bahasa Indonesia di sini dari Banjartegas. Kemudian yang keempat Pak Dewo Tantre itu dari Sampiang. Kemudian habis itu baru Pak Dewalid. Setelah Pak Dewalid Pak Gusti Mertonadi. Kemudian Pak Sudame, terus yang terakhir baru Pak Sudrasre hingga saat ini. Nah itulah mantan kepala sekolah yang saya ingat. Saya tetap memantau di mana saya sekolah dulu karena saya selaku alumni di sini. Nah itu yang selintas saya bisa sampaikan, karena tetap itu merupakan pondasi saya ketika saya membentuk diri saya, ketika saya kuliah dan ketika saya terjun ke masyarakat. Di mana saya sekolah dulu, siapa yang memberikan ilmu kepada saya, itu merupakan pondasi di dalam diri saya. Dan saya juga berharap adik-adik itu bisa melakukan hal seperti itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan, Dek. Ya, jadi sejarah Dosman itu sangat panjang ya, walaupun udah pindah ke sana kemari, walaupun tempat juga berpindah. Pertamanya saya juga belum tahu sebelumnya Dosman itu ada di Balai Budaya. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya informasi, dan mungkin buat teman-teman juga jadi menambah wawasan ya tentang berdirinya Dosman ini. Dan juga tidak kalahnya berdirinya Dosman sampai sebesar ini juga tidak lepas dari pengaruh dari kepala sekolahnya yang sangat hebat ya. Dulu juga katanya bangunannya hanya sederhana, bisa besar seperti saat ini itu juga karena peran mereka begitu ya. Oke, jadi itu
sejarah singkat tentang Dosman. Mungkin topik kedua yang menarik lainnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana perkembangan baik itu dari siswa, baik itu dari proses belajar mengajar di Dosman itu sendiri. Apakah itu semakin berkembang meningkat ataupun mungkin semakin menurun menurut Bapak sendiri? Jadi kalau menurut saya, karena kemajuan teknologi, Ya. sebetulnya sekarang ini belajar lebih mudah dibandingkan dulu. Kalau kita belajar dulu itu nyari referensi itu susah. Ya. Jadi kita harus masuk ke perpustakaan dan buku-buku tidak lengkap juga. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, revolusi industri, bahwa teknologi informasi itu sangat maju, maka dengan cepat adik-adik kita itu gampang mencari informasi. Ya. Nah cuman kalau saya menyarankan informasi yang didapat dari internet dan lain-lainnya tetap dibandingkan dengan buku. Jadi kita harus terbiasa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kemajuan teknologi itu perkembangan pendidikan sangat maju, dan kemudian inilah tantangan buat adik-adik di sini, bahwa belajar mudah, kemudian referensinya banyak. Nah ini yang saya harapkan kepada adik-adik, dan saya tetap yakin dan sangat sangat yakin sekali gitu bahwa beberapa adik-adik kita di sini bisa mendapat juara lomba olimpiade, kemudian internasional, dan ini juga merupakan suatu modal untuk mereka diterima di perguruan tinggi yang berkelas gitu. Itu saya harap. Jadi kalau zaman dulu itu, zaman saya itu nyari perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Yang pertama namanya Perintis 1, itu 10 universitas di Indonesia ini gabung menjadi Perintis 1. Kemudian yang tanpa tes seperti SNPTN seperti sekarang itu namanya Proyek Perintis 2. Tapi Proyek Perintis 2 tidak boleh memilih jurusan, sudah ditentukan ini jurusan ini gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Proyek Perintis 3. Itu di luar yang universitas yang bergabung di Perintis 1 itu bergabung di Perintis 3. Seperti UNUD tuh Perintis 3 dia gitu. Jadi sekarang ini kemudahan mencari sekolah jenjang lebih tinggi cukup mudah. Tidak masuk SNPTN bisa tes di SBMPTN, kemudian jalur mandiri. Kalau dulu nggak bisa, dulu cuma sekali aja, nggak lulus gitu. Nah ini sangat mudah. Kemudian belajar juga mudah. Nah kemudian di sini memang kalau kita lihat itu hampir rata-rata anak-anak itu rajin-rajin, kemudian prestasinya lebih bagus gitu. Tapi mungkin ada yang masih perlu ditingkatkan, itu menurut pendapat saya. Nah inilah perlu peran teman-temannya, bahwa bagaimana mereka bisa saling bantu-membantu di dalam proses pembelajaran itu. Jadi sehingga dengan demikian nanti kita ini rata gitu. Rata-rata lah anak-anak di sini yang sekolah di sini itu mendapat sekolah yang baik, kemudian itu akan menjadi mencari pekerjaan juga, dan lain fondasi untuk mencari pekerjaan dan terjun ke masyarakat itu adalah merupakan modal yang paling utama itu. Oke, mungkin sedikit kenalan sedikit Bapak dulu. Saya pengen tahu banget nih tentang Bapak. Mungkin Bapak dulu universitasnya di mana ya? Saya ini kita cerita masa lalu ya. Saya tamat tahun 80. Kemudian saya tes di Proyek Perintis 1, saya tidak lulus. Tapi tes di Perintis 3, saya lulus dapat cadangan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tapi karena mereka tidak mereka yang diterima di Perintis 1 itu mereka ngambil di Proyek Perintis 3 gitu. Di FK UNUD dia banyak daftar, tidak diambil yang di Proyek Perintis 1 itu. Jadi di Jogja mereka dapat, di Erlangga diambil, mereka justru ngambil ini. Akhirnya nomor saya nggak kesampian karena cadangnya ada 30 orang waktu itu. Saya nomor 19 yang tidak mendaftar kembali 18 orang, jadi lagi 1 nomor. Jadi saya akhirnya nggak diterima di FK UNUD, walaupun nama saya tercantum karena saya nomor 19, terus yang tidak mendaftar kali 18. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Nah di sana saya masuk di Universitas Trisakti. Universitas Trisakti Jakarta, saya diterima di jurusan teknik mesin. Nah Universitas Trisakti itu universitas satu-satunya di Indonesia, universitas swasta yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi yang membangun universitas itu pemerintah Indonesia, tapi dia swasta gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi dalam perjalanan Bapak sebelum menjadi sehebat saat ini juga adanya kegigihan dari Bapak sendiri untuk mencari kampus-kampus favorit Bapak gitu ya. Oke, mungkin itu dia tadi sedikit perkembangan dari Dosman, siswa Dosman. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih siswa-siswa yang paling melekat dalam pikiran Bapak gitu tentang prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak Dosman? Sebenarnya banyak, tapi karena sudah berapa periode yang lalu itu lewat,
yang paling saya ingat sekarang ini karena yang paling dekat itu artinya mereka yang baru tamat itu namanya Sadu. Sadu itu ketua OSIS di sini. Dia sekarang kuliah di FK Unud. Jadi dia anaknya pintar, bahkan saya sering pantau si Sadu itu kadang-kadang tidur di sekolah dia gitu. Tapi prestasinya di sekolah ini sangat luar biasa. Kemudian dia sangat aktif di sini karena dia ketua OSIS di sini. Dan kemudian dia diterima di FK Unud. Nah, sekarang saya komunikasi dengan dia, si Sadu itu, ternyata Sadu itu juga jadi aktivis dia di FK Unud gitu. Wah, bagus lah. Saya bilang bagus, kamu dulu ketua OSIS, sekarang kamu jadi aktivis di UNUD. Nah, itu saya sangat berkesan dengan dia yang terakhir ini gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Tolonglah adik-adik itu tiru, salah satunya dia ditiru. Juga kakak-kakak kelas dia banyak yang hebat-hebat juga. Tapi saya ngingat dia karena dia yang terakhir itu, bahwa dia seorang aktivis tapi dia prestasinya bagus, dia ketua OSIS sini. Kemudian diterima di UNUD dan jadi aktivis sana. Tolong adik-adik sekalian juga tolong komunikasi dengan dia, gimana sih rahasianya bisa berperilaku seperti dia. Nah, itu jadikan dia contoh salah satunya gitu. Oke, mungkin dulu semasa Bapak juga alumni Dosman tentunya, apa sih yang menjadi keunggulan sebenarnya, apa yang membuat Bapak bangga untuk sekolah di Dosman ini sendiri? Kalau saya secara akademik kan rata-rata saja, itu tergantung diri kita sendiri. Tapi yang membuat saya bangga itu adalah saya orang kampung dari Gianyar, tapi saya bisa jadi aktivis di Trisakti yang merupakan universitas swasta terkenal di sana. Itu saya bisa jadi aktivis di sana. Dan kemudian saya juga cukup mampu mengikuti pelajaran di sana. Yang paling penting itu saya jadi aktivis di kampus saya. Hingga saat ini saya masih berhubungan dengan kampus saya. Jadi itu dia pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sampaikan juga. Saya juga berharap bisa menjadi salah satu orang yang disebut oleh Bapak sebagai siswa berprestasi gitu ya. Mungkin kedepannya bisa semakin mengeksplor lagi tentang kreativitas, dan juga untuk teman-teman di rumah juga jadikanlah yang disampaikan Bapak tadi sebagai motivasi untuk lebih berkreasi walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini. Mungkin yang terakhir, ada nggak sih harapan dari Bapak sendiri untuk SMA Negeri 1 Gianyar selaku alumni juga dan juga selaku ketua komite dari SMA Negeri 1 Gianyar saat ini? Mungkin ada harapan saya kepada adik-adik ini yang memang menempuh pelajaran di sini, kelak di kemudian hari kalian tuh harus jadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang berkomitmen, kemudian mempunyai integritas, dan kemudian kalianlah yang akan meneruskan bagaimana istilahnya kepemimpinan di negara ini. Jadi saya pun sangat bangga kepada kalian ketika saya tua nanti. Saya lihat banyak kalian mengisi posisi yang bergengsi, dan kemudian harus rata, tidak melulu satu posisi aja harus dia rata gitu. Ada yang jadi ekonom lah, ada yang jadi orang-orang teknik, kemudian ada yang jadi dokter, kemudian menjadi pakar hukum dan lain-lain, kemudian pakar politik dan semuanya. Itulah harapan saya. Jadi tidak menutun di satu profesi saja, jadi harus merata di segala profesi. Dan kemudian saya berharap juga tolonglah nanti kalian tetap menjaga hubungan emosional di antara teman kalian ketika kalian sudah jadi pemimpin dan menjadi orang, dan kemudian jangan lupa bagi ilmu itu kepada adik-adiknya, bagi pengalaman itu kepada adik-adiknya. Itu harapan saya. Jadi itu dia tadi topik yang sangat menarik yang sudah saya kupas bersama Bapak Nyoman ya. Jadi saya sangat senang sekali bisa berbincang seperti ini bersama Bapak, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast Ini Nyata yang dilaksanakan oleh OSIS MPK Dosman. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau menonton podcast Ini Nyata. Jadi semoga podcast ini akan bisa berlanjut terus ya, dan juga nantinya akan ada bintang tamu dan topik-topik lain yang menarik yang akan kita bahas gitu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube OSIS MPK Dosman ini, karena nanti kita akan melaksanakan podcast Ini Nyata di episode selanjutnya. Jadi saya ucapkan sampai jumpa kepada teman-teman, dan saya Bintang Aristia. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ini Nyata kali ini. Dadah.